kuliahan kalkulus untuk setelah UTS. Nah, materi kita yang akan dibahas pada pertemuan 15 ini yaitu tentang linearisasi dan diferensial. Ini adalah lanjutan materi sebelum UTS. Kalau yang terakhir kemarin kita belajar tentang laju berkaitan itu adalah salah satu contoh aplikasi dari turunan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan aplikasi yang lain dari turunan itu adalah linearisasi dan diferensial. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari itu tentang linearisasi. Apa sih sebenarnya linearisasi itu gitu? Misalnya kalau kita punya suatu fungsi y sama dengan fx kayak gini, ini suatu fungsi yang tidak linear. Nah, suatu fungsi yang tidak linear ini misalkan digambarkan pada bidang xy, ini sumbu x, ke sana sumbu y, kayak gitu ya. Kemudian dia bentuk kurvanya kayak gini nih. Nah, kemudian ini adalah si kurva y sama dengan fx, kayak gitu. Nah, pada titik x sama dengan a, di sini a kayak gitu ya. Berarti nanti di sini kita akan punya titik a, f, a kayak gini. Nah, pada materi turunan kemarin kita tahu bahwa pada titik a tersebut kita bisa mendapatkan yang disebut sebagai garis singgung. Nah, garis singgung yang biru ini, dia memiliki kemiringan atau yang disebut sebagai gradien M pada titik A, ini adalah F aksen A, kayak gini. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa yang garis lurus yang biru ini, dia adalah suatu garis lurus yang melalui titik A, FA, dan M sama dengan F aksen A, maka kita akan memiliki persamaan garis lurus ini apa? Masih ingat nggak? Y min FA sama dengan gradien F aksen A dikalikan dengan X min A. Kayak gini kan ya. Nah, berarti kita akan punya Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan FA ditambah dengan F aksen A dikalikan X min A. Nah, ini kita tahu ini itu merupakan garis lurus atau kita sebut sebagai suatu fungsi yang linier. Nah, karena ini merupakan suatu garis lurus atau disebut sebagai fungsi linier, maka Y ini kita notasikan dengan notasi L yang artinya linier dengan variabel X, yaitu fungsi Lx kayak gini, itu adalah FA ditambah dengan F aksen A dikalikan X min A. Nah, inilah yang akan kita sebut sebagai suatu linearisasi fungsi, kayak gitu. Nah, dari ilustrasi geometri ini tadi muncullah definisi 1.1 di sini. Di definisi 1.1 di sini, ketika kita punya f, fungsi f yang ini tadi, dia itu tidak linear ya, tentunya dia dapat diturunkan pada titik x sama dengan a. Maka aproksimasi fungsi Lx yang ini tadi adalah linearisasi dari f pada titik a. Nah, kemudian karena aproksimasi, maka aproksimasi f ya, berarti fx itu nanti ini ada tanda kayak sama dengan lengkung. Fx itu diaproksimasi oleh Lx dengan Lx-nya yang ini tadi. Ini dia disebut sebagai aproksimasi linear standar dari f pada titik a. Nah, titik A-nya itu disebut sebagai pusat aproksimasi. Nah, tujuannya apa dari linearisasi ini? Kalau kita menghitung, misalnya salah satunya kita menghitung akar 4 tanpa menggunakan kalkulator, kita bisa mendapatkan nilainya. Akar 4 berapa? 2. Kemudian akar 1 berapa? 1. Kemudian pada umumnya kalau ujian kalkulus itu tidak diizinkan menggunakan kalkulator.
kemudian di soal itu muncul disuruh menghitung 1,2. Ini nilainya berapa? Bisa nggak kalian tanpa menggunakan kalkulator menghitung nilai 1,2? Bisa nggak? Enggak. Tapi dengan ilmu linearisasi ini, ketika nanti kalian sudah mengenalnya, kalian akan bisa menghitung akar 1,2 tanpa menggunakan kalkulator. Gimana caranya? Nah, ya gunakan definisi ini. Dengan gunakan definisi linearisasi. Nah, langsung saja coba kita aplikasikan ke contoh 1.2. Nah, di contoh 1.2 ini kita punya fungsi fx sama dengan akar 1 plus x. Kemudian kita disuruh menentukan linearisasi fx pada x sama dengan 0. Selanjutnya, ketika sudah tahu linearisasinya, kita disuruh mengaproksimasi nilai dari f 1,2. Kalau saya punya fx sama dengan akar 1 plus x, berarti di situ saya punya fx sama dengan akar 1 plus x. Ini nanti akan bisa kita gunakan untuk mengaproksimasi nilai ini. Gimana caranya? Ya, kita kerjakan di sini. Apa itu efeknya di soal? Akar 1 plus x. Kemudian kita disuruh menentukan linearisasinya pada x sama dengan 0. Nah, tadi linearisasi itu rumusnya apa? Lx sama dengan FA plus FA dikali X min A. Oke. Berarti di situ kita butuh FA kan? Butuh FA kan? Iya. Nah, A-nya di sini berapa? 0. Berarti kita butuh F0. F0-nya berarti berapa di sini? Akar 1. Akar 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ini sama dengan berapa? 1. Akar 1. Kemudian kita butuh apa lagi di sini? F F aksen. Oke, berarti di sini kita hitung dulu F aksen X-nya. F aksen X-nya apa dari ini? Oke, coba perhatikan. Fx di sini itu bisa ditulis 1 plus X pangkat setengah. 1/2. Berarti F aksen X-nya jadi apa? Setengah 1 plus X 1 plus X pangkat min setengah. Berarti ini sama saja dengan apa? 1 per 2 akar 1 ditambah 1 plus X. Kayak gini. Oke, kemudian kita butuh di sini apa? F aksen A. A-nya siapa? 0. Berarti jadi berapa di situ? 1 per 2 ditambah akar 1 plus 0. Berarti sama dengan berapa? 1 per 2 ditambah akar 1. Sama dengan berapa? 1 per 3. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari situ kita bisa menentukan linearisasinya. Berarti linearisasinya jadi kayak gimana itu? Ibu itu dikali nggak sih, Bu? Dikali. Sorry. Oh ya, ini kali ya. Iya. Ini kali. Sorry. Berarti di sini 2. 1 per 2. Ya, di sini 2. Di sini 1 per 2 kayak gini. Nah, kemudian kita bisa menentukan linearisasinya. Linearisasinya jadi apa di sini? Lx sama dengan FA ditambah F aksen A dikalikan X min A. Kayak gini. Nah, kemudian kita tahu bahwa A-nya itu sama dengan A-nya sama dengan 0, berarti F 0 ditambah dengan F aksen 0 dikalikan X min 0. Berarti Lx-nya jadi apa di sini? 1 ditambah 1 per 2 dikalikan kali X. Kayak gini. Nah, berarti ini kita punya
Lx sama dengan 1 plus X per 2. Ini adalah linearisasinya. Nah, gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya kita diminta mengaproksimasi nilai dari berapa? Yang pertama dulu 1,2. 1,2. Nah, berarti di sini kita disuruh, misalnya saya tulis poin A gini ya. Berarti kita diminta untuk menghitung F1,2. Padahal tadi kita punya fx-nya apa di sini? Kita punya fx-nya itu fungsinya adalah akar 1 plus X. Nah, berarti kalau F1,2 ini bisa kita tulis sebentar, di sini F1,2 bisa kita tulis gini. Bentar ya. Berarti kalau F1 gimana ya cara menulisnya biar efektif? Tunggu. Nah, di sini kan kita punya F1,2. F1,2 kalau kita masukkan ke sini, F-nya ini sama saja dengan 1 ditambah 0,2. Kayak gini kan ya? Yang ini. Nah, berarti ini bisa kita tulis F1,02 itu sama saja dengan akar. Saya mau menulis X-nya di sini itu adalah 0,2. Maksudnya mungkin ini soalnya kurang tepat juga ya nulisnya. Jadi kita maunya ini bentuknya jadi 1 plus 0,2 kayak gini. Nah, ini mungkin soalnya harusnya seperti ini nih. F 0,2. Tunggu. Soalnya saya ganti dulu, di sini kurang tepat cara menulisnya. Ini kita diminta untuk menghitung akar 1,2, kemudian yang kedua berarti disuruh menghitung apa di situ? Akar 1,05. Kemudian yang ketiga ini disuruh menghitung akar ini. Bentar, saya ganti dulu. Ini hitung ini, kemudian ini hitung seperti ini. Kayak gini. Nah, berarti di sini kita sesuaikan. Kita mau menghitung, tunggu. Nah, di sini yang poin A kita disuruh menghitung akar 1,2. Nah, 1,2 ini sama saja dengan 1 ditambah 0,2. Kayak gini kan ya. Nah, berarti padahal di yang sebelumnya kita tahu bahwa fx-nya itu sama dengan akar 1 ditambah dengan X. Kayak gitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau menghitung ini berarti mengacu kepada fungsi ini, X-nya berarti berapa? 0,2. Ya, 0,2. Artinya berarti kalau kita mau menghitung akar 1,2 menggunakan aproksimasi linear ini tadi, berarti kita bisa menghitung akar 1,2 itu diaproksimasi dengan linear ini tadi. Linearnya apa? 1 ditambah dengan X dibagi 2. Nah, berarti ini akan sama dengan apa? 1 ditambah dengan X. X-nya berapa? 0,2 dibagi dengan 2. Tidak lain sama dengan berapa ini? 1 ditambah dengan 2 per 10. Ini kan ya? Per 10. 2 per 20. Iya, dibagi 2, Bu. Kayak gini? Iya, Bu. Berarti 0,1 ini jadi berapa? 1,1. Iya enggak? 1. Iya, Bu. Iya, Ibu. Nah, berarti dari sini kita bisa menghitung akar 1,2 tanpa menggunakan kalkulator. Ya,
Aproksimasi ya, ini tidak persis seperti ini, ya sekitar sekian kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu, saya mau bertanya. Ya, gimana? Itu yang X-nya 0,2 kan? Ya. Nah, tapi yang di atas itu akar 1 tambah 0, akarnya nggak ikut, Bu? Enggak, karena di sini kita ngikutin bentuk linear ini tadi. Tadi kan kita punya efeknya kan ini. Efeknya kan seperti ini. Kemudian kita cari linearisasi. Linearisasinya bentuknya seperti ini. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, bentuk linear ini bisa digunakan untuk menghitung fx. Fx ini diaproksimasi dengan Lx. Berarti kita mau menghitung ini. Akar 1,2. Berarti kita akan menghitung akar 1 plus 0,2 pada dasarnya. Sini kan sebelum ke sini kan sebenarnya bisa kita tuliskan bentuknya kayak gini nih. Akar 1,2 itu kan sebenarnya sama dengan akar 1 plus 0,2. Nah, ini mengacu ke bentuk fungsi yang di atas ini. Nah, ini kan fx. Fx didekati dengan ini. Fx itu diaproksimasi oleh siapa? Lx. Nah, berarti Lx-nya kan bentuknya seperti ini. Ya, berarti akarnya nggak perlu ikut, karena di sini nggak ada akar kan. Kayak gitu. Iya, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ketika nanti di soal diketahui ya, misalnya di sini diketahui ini kan tadi akar 1,2 diaproksimasi nilainya sekian. Nah, sekarang diketahui bahwa nilai sebenarnya dari akar 1,2 itu sama dengan, ini diketahui ya, ini kita tidak menghitung, diketahui nilainya 1,095445 kayak gini. Nah, berarti kalau kita mengetahui nilai sebenarnya dari akar 1,2 ini sekian dan dengan menggunakan aproksimasi linear tadi kayak gini, maka kita bisa menghitung errornya. Error dari aproksimasi. Errornya gimana? Errornya itu diperoleh dari nilai mutlak, nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai aproksimasi. Nah, ini nilai mutlak, sorry. Nah, ini itu adalah nilai sebenarnya. Berarti errornya berapa di sini? Nilai sebenarnya sekian, 1,095445 dikurangi dengan aproksimasi. Aproksimasinya 1,1. Berarti errornya berapa ini? Ya, ini dikurangi itu gitu kan ya? Ya enggak? 0,00445 kayak gini ya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari linearisasi ini, bisa kita menghitung suatu, misalnya ya kayak gini, akar 1,2 yang seharusnya sebelum kita mengenal linearisasi ini kita tidak bisa menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Tapi dengan linearisasi ini kita bisa mengaproksimasi nilai dari akar 1,2 kayak gitu. Oke, selanjutnya yang B. Ibu, Ya, silahkan. kalau misalnya nilai sebenarnya nggak diketahui, berarti kalau mau cari error kita bisa boleh pakai kalkulator dong, Bu? Ya tentunya karena kita aturannya sudah tidak bisa menggunakan kalkulator, kalau tidak diketahui nilai sebenarnya ya kita tidak akan mengarahkan soal ke menghitung nilai error kayak gitu. Oh, oke, makasih, Ya, Bu. sama-sama. Oke, kalau yang B kita disuruh menghitung apa itu? akar Akar 1,05. Nah, akar 1,05 ini sama saja dengan apa? Bisa kita tuliskan dalam apa? Kalau kita mengacu ke soal ini, ke fungsi ini. 1 tambah 1 tambah 0,5. Berarti kalau kita mau menghitung akar 1,05,
ini sama saja kita menghitung akar 1 plus 0,5. Nah, dengan menggunakan linearisasi, tadi apa linearisasinya? Ibu bukannya 0,05 ya? Oh ya, benar, 0,05. Oke, terima kasih. Ini 0,05. Nah, berarti ini X-nya berapa? 0,05. Berarti ini nilai aproksimasinya berapa? Menggunakan linearisasi ini. 1 ditambah 0,05 dibagi bagi 2. Berarti sama saja dengan apa ini? 1 ditambah 5 per 200. Jadi berapa itu? 1,025. Kayak gini ya. Oke, kenapa bisa seperti ini? Ya karena tadi kita tahu bahwa fx itu bisa didekati dengan lx. Nah, fx-nya yang ini nih. Lx-nya yang bagian sini, kayak gitu. Oke, misalnya diketahui nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya dari akar 1,05 itu adalah 1,024695. Berarti errornya gimana? Mutlak dari nilai sebenarnya langsung saja ya. 0,24695 dikurangi dengan 1,025. Berarti ini berapa? 0,00305. Oke, gitu. Kemudian yang C kita disuruh menghitung apa? Akar 1,005. Berarti ini akan sama dengan apa? Akar 1 ditambah 0,005 kayak gini. Nah, tadi kalau mau ini kan efeknya. Berarti kita punya X-nya berapa di sini? 0,005. Kemudian kita tahu bahwa efek itu bisa diaproksimasi oleh Lx. Berarti kita mau menghitung akar 1,005 itu sama saja kita menghitung akar 1 ditambah 0,005. Nah, efek yang ini itu bisa didekati oleh bentuk linearnya. Bentuk linearnya tadi apa? 1 ditambah X-nya kita cari 0,005 dibagi dengan 2. Nah, ini sama dengan berapa? Saya tulis di bawahnya. Nah, coba perhatikan alurnya ya. Dari sini ke sini itu adalah aproksimasi tandanya, sama dengan lengkung kayak gini. Nah, kalau dari sini ke sini sama dengan, karena apa? Ya karena kita menghitung yang ini sekarang. Paham ya? Berarti ini jadi berapa? 1 ditambah 5 per 2000. Berarti sama dengan berapa? 1,0025. Nah, berarti kalau nilai sebenarnya diketahui, itu adalah akar 1,005 itu sama dengan 1,00297. Berarti ini kita bisa menghitung errornya jadi berapa? Nilai mutlak 1,00297 dikurangi dengan 1,005. ini ya, 1,0025. Berapa ini? 0,0047. 00. Nolnya berapa kali nih? 1, 2, 3. 3. Kemudian ini kan habis ini 0, 9 dikurangi 47. 47. Gini ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian kita
dengan menggunakan linearisasi ini tadi bisa mengaproksimasi nilai akar 1,2, akar 1,05 dan akar 1,005 ini tanpa menggunakan kalkulator seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau ditulis dulu ya Ibu? Oh boleh, silahkan. Kelihatan Ibu nggak? mau nanya, Silahkan. kalau misalnya Bu kan itu mau dijadiin nentuin nilai pada akar ya Bu ya, yang Iya. tadi 1,2. Ya, Misalnya kita ubah jadi pangkat setengah, itu bisa ketemu Bu. Maksudnya, gimana? kalau di akar 1,2-nya tuh kita ubah jadi pangkat setengah, jadi 1,2 pangkat setengah gitu. Itu lebih bisa ketemu nggak Bu nilainya? Ya sama aja kan? Berarti kan akar 1,2 itu sama saja dengan 1,2 pangkat setengah kan? Bisa menghitung manual tanpa ini? Menghitung ini? Enggak, Bu. Enggak. Kalau enggak, maksudnya kalau misalnya jadi 12/10 pangkat setengah gitu, itu kan nanti dapat 30. Itu bisa nggak, Bu? Bakalan sama. Oh gini, 12/10 pangkat setengah. Ya, gitu. Ini kan pada dasarnya sama saja dengan akar 12 per akar 10 kan? Ini bisa menghitung tanpa Oh, iya. kalkulator. Ya. Ya, berarti ya kita harus kalau mau mengubah seperti ini, boleh-boleh aja, tapi harus pinter-pinter mencari fungsi yang ini. Kita bisa dekati dengan cara apa kayak gitu. Ya, nantilah setelah ini kita pelajari lagi. Ini tadi yang perlu kita perhatikan, ini kan fx itu sama dengan akar 1 plus x di sekitaran x sama dengan 0. Berarti nanti linearisasi dari fx akar 1 plus x pada sekitaran x sama dengan 0 itu dia akan presisi ketika digunakan untuk menghitung akar yang di sekitaran 0 juga. Akar maksudnya akar apa? Akar 1,2 yang x-nya itu di sekitaran 0. Kalau kita perhatikan kan dari 3 akar ini tadi kan x-nya di sekitaran berapa di sini? 0,2. Yang di sini yang B 0,05, yang C di 0,005. Ini kan di sekitaran 0. Maka dari situ kita perhatikan errornya tadi cukup kecil. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya gimana kalau kita mau menghitung akar 3 tanpa menggunakan kalkulator? Bisa nggak kayak gitu? Nah, itu harus jeli ya. Mungkin pakai ini bisa untuk mengaproksimasinya akar 3, tapi nanti mungkin errornya akan cukup besar dibanding dengan menggunakan aproksimasi yang lain, aproksimasi fungsi yang sama tapi di sekitaran yang berbeda kayak gitu. Nah, setelah ini kita akan bahas.